Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Akuntansi Syariah, Hubungan Syariah Islam dengan Akuntansi, dan Perkembangan Transaksi Syariah. Dalam materi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian akuntansi syariah. Yang kedua, hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Dan yang ketiga, perkembangan transaksi syariah. Pengertian akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah secara umum. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Pengertian akuntansi syariah menurut para ahli. Menurut Dr. Omar Abdullah Said, akuntansi syariah ialah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan, transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya. Menurut Toshikazu Hayashi, akuntansi syariah ialah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Menurut Sofyan S. Harahap, akuntansi syariah ada dua versi. Yang pertama, akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khawarij dan pemerintah Islam lainnya. Kedua, akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era di mana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai, dihegemoni oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Menurut Adnan M. Akhyar, akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi al-falah, selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Gambling dan Karim pada tahun 1986 yang dikutip oleh Harahap 1997 menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariah yang dipatuhi semua umatnya. Maka wajarlah jika masyarakatnya memiliki lembaga keuangan dan akuntansinya yang sesuai dengan landasan agama. Mereka merumuskan model antara lain kolonial model yang menyebutkan bahwa jika masyarakat Islam maka seharusnya pemerintahnya pun menerapkan syariat Islam dan teori akuntansinya pun harus bersifat teori akuntansi Islami. Mereka juga menekankan bahwa sesuai sifatnya maka mestinya harus memiliki akuntansi karena pentingnya penekanan pada aspek sosial dan perlunya penetapan sistem zakat dan baitul mal dalam Islam. Menurut penulis, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi secara garis besar. Sebagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan. Yang pertama, dalam penilaian kekayaan atau aset dapat digunakan harga pasar atau harga pokok. Keakuratan penilaiannya harus dipersaksikan pihak yang kompeten dan independen. Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi yang terjadi atau muamalah dengan benar, jujur serta teliti sesuai dengan syariah Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 7 sampai 8. Yang ketiga, akuntansi harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil dan dapat dipercaya sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 135. Yang keempat, akuntan muslim harus meyakini bahwa Islam sebagai way of life sesuai dengan Quran Surah Al-Imran ayat 85. Yang kelima, transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah harus dihindari sebab setiap aktivitas usaha harus dinilai halal haramnya. Faktor-faktor ekonomi bukan alasan tunggal untuk menentukan berlangsungnya kegiatan usaha. Dan yang terakhir, standar akuntansi yang diterima umum dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Perkembangan transaksi syariah.
Akuntansi syariah pertama kali diterapkan perbankan Islam pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam. Karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya adalah Ahmed El-Najjar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba atau bagi hasil pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 70-an telah berdiri setidaknya 9 bank yang tidak memungut usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Baru kemudian berdiri Islamic Development Bank pada tahun 1974, disponsori oleh negara-negara yang bergabung dalam organisasi konferensi Islam yang menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara anggotanya dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Kemudian setelah itu secara berturut-turut berdirilah sejumlah bank berbasis Islam antara lain berdiri Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan pada tahun 1977, Faisal Islamic Bank of Egypt pada tahun 1977, serta Bahrain Islamic Bank pada tahun 1979, Filipina Amanah Bank pada tahun 1973, berdasarkan dekret presiden dan Muslim Platinum Saving Corporation pada tahun 1983. Akuntansi pertama kali dikenal di Indonesia sekitar tahun 1960-an, sementara akuntansi konvensional yang kita pahami dari berbagai literatur menyebutkan bahwa akuntansi pertama kali berkembang di Italia dan dikembangkan oleh Lucas Pacioli pada tahun 1494. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses berdirinya Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman permuamalahan. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, serta Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang pada waktu itu sekitar tahun 1990 sampai 1991. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, di antaranya obligasi syariah atau suku, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, pendekatan proyek syariah, dan real estate syariah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.